untuk memenuhi kewajiban ASN, ini alasan utama kita ya. Seorang kepala sekolah sekarang ingin mengajak kepada bapak guru kita supaya tidak pulang pada pukul 10.30. Karena wajib ASN itu adalah 37,5 jam per minggu. Legu sekat memang Bapak Ibu, telawan dengan tua ini. Bukti yang nyata adalah ketika TET 10.30 mengambil kunci kontak, Assalamualaikum. Bukti yang nyata adalah ketika TET 10.30 mengambil kunci kontak, Assalamualaikum. Bukti yang nyata adalah ketika TET 10.30 mengambil kunci kontak, Assalamualaikum. Kalau kita akan analogikan kepada tukang harian, lalu harian dengan tanang bangket, tidak mungkin dia akan mengambil upahnya kalau dia cuma setengah hari. Tidak mungkin akan mengambil upahnya 1 hari. Dengan kata lain, 37,5 jam itu harian pemerintah seorang ASN profesional guru dikerjakan hanya dalam waktu 17 atau 18,5 atau 19 jam seminggu. Maka secara aturan agama silahkan Bapak atur kalimatnya. SMP bersama Bapak Kasih Kurikulum yang saya hormati, pengurus MKKS beserta seluruh anggota MKKS SMP Negeri dan SMP Negeri Satap Lombok Timur yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan yang bersifat teknis. 1 merupakan tambahan. Yang ketiga hal tersebut itu akan saya bagi menjadi yang pertama, hubungannya dengan hasil capaian kinerja kepala sekolah yang sampai hari ini baru berjalan di 70 SMP negeri maupun SMP Satap. Saya barusan terima laporan terakhir. Karena mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu, hasil dari 7 tim itu saya rangkum setiap hari dan insya Allah akan saya beritahukan untuk sementara hasil sementaranya. Kemudian yang kedua, saya akan mengangkat SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang bagaimana pelaksanaan ujian di sekolah sebagai pengganti ujian nasional atau ujian kesetaraan. Yang terakhir nanti sedikit informasi mengenai cubitan kampung Inggris. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ketika pelaksanaan ACK kami sudah rata-rata membuat sebuah simpulan terhadap beberapa sekolah yang sudah dikunjungi. Seperti diketahui oleh Bapak dan Ibu, ada 3 item penting yang ada di dalam ACK tersebut. Yang pertama adalah manajemen sekolah, kemudian proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah ekosistem. Ketiga hal ini, niatnya kita memang ingin sempurna. Tapi kita adalah manusia, tentu saja ada kekurangan-kekurangan. Termasuk kami yang melaksanakan ACK tersebut masih juga kurang. Tetapi ini dalam rangka kita akan saling memberitahu, saling kita juga untuk membantu dalam rangka untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan khususnya yang ada di sekolah kita. Dari 3 item yang dimaksud, yang pertama pada item manajemen sekolah, yang kami dapati simpulannya ya Bapak dan Ibu, memang rata-rata sekolah itu sudah memiliki beberapa program yang berwarna merah ya. Kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi itu kan yang berwarna merah itu sebagai bukti fisik ya. Rata-rata semua sekolah itu sudah memiliki, akan tetapi mohon maaf, mungkin yang perlu dibenahi adalah bagaimana cara Bapak Ibu untuk membuat tempat yang baik supaya gampang dicari. Sebab ada dia di antara teman-teman kepala sekolah yang ketika diminta itu mengatakan masih berada di dalam laptop.
Hal itu akan sulit kita buktikan karena kami kan akan mencari bukti fisik. Jadi satu contoh ya. Mulai dari dokumen 1 kurikulum, dokumen 2, dokumen 3, kemudian RKJM, RKS, RKT dan sebagainya itu ketika dimintai berita acara dan daftar hadir masih laptop. Ya tidak mungkin ditandatangani kan? Ini yang maksud saya. Bapak Ibu sudah memiliki, tapi sekarang bagaimana upaya pengarsifannya itu supaya lebih pas, gampang untuk dipegang. Mohon maaf tidak hanya kepada kami, ini juga dalam rangka akreditasi Bapak dan Ibu. Ke depan bagi sekolah-sekolah yang sudah tanda kutip itu mati akreditasi sekolahnya, maka secara otomatis kalau teman-teman sekolah yang sudah dipatok untuk diakreditasi, bagus namanya, dia memiliki etalase seperti toko, jadi supaya setiap dokumen itu gampang untuk diperoleh. Itu yang ada di manajemen yang kami lihat. Punya tetapi belum tertata dengan baik. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya ini adalah proses. Ini menjadi masalah besar di Kabupaten Lombok Timur. Karena ternyata proses pembelajaran seperti yang sudah dicanangkan tatap muka oleh Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur terjadi salah kaprah Bapak Ibu. Sebenarnya proses pembelajaran tatap muka ini masih pada batas simulasi sebenarnya. Karena masih ada kesempatan oleh kepala dinas atau pejabat pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk melanjutkan atau menutup sekolah itu. Jadi masih pada batas simulasi. Tetapi kenyataan di lapangan mengatakan ketika terjadi PTM maka BDR menjadi hilang. Tidak terdengar lagi moda daring, moda luring, moda kombinasi. Ini fatal Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebagai seorang kepala sekolah, maka kami minta Bapak Ibu untuk melakukan manage terhadap bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kedua-duanya jalan. Karena secara logika kalau hanya PTM kan kita diberikan waktu cuma 3 jam di sekolah tanpa keluar main. JP pun dikurangi maksimal 25 menit. Bahkan di sekolah swasta itu mohon maaf ada dia yang 10 menit Bapak Ibu. Karena memasukkan unsur pembelajaran pondok. Jadi dengan banyaknya mata pelajaran akhirnya sama-sama 10 menit. Yang real jadwal. Kalau yang lain-lain saya tidak bisa sebutkan karena Kemenak dengan kita itu ada sedikit perbedaan. Bahkan sekolah negeri itu komplain ke dinas. Luwe siswa kami pindah ke Kemenak. Gara-gara Kemenak boleh melaksanakan sampai jam 13.00 sementara kami entah 10.30. Banyak yang begitu. Tapi ini sudah menjadi bahan Pak Kadis untuk melakukan koordinasi ke Kasih. Sebenarnya jatah Lombok Timur ini Kasih dia Kemenaknya. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk memenuhi kewajiban ASN, ini alasan utama kita ya. Seorang kepala sekolah sekarang ingin mengajak kepada Bapak guru kita supaya tidak pulang pada pukul 10.30. Karena wajib ASN itu adalah 37,5 jam per minggu. Legu sekat memang Bapak Ibu, telawan dengan tua ini. Bukti yang nyata adalah ketika TET 10.30 mengambil kunci kontak Assalamualaikum tanpa memikirkan BDR. Yang dulu gencar kita lakukan bahkan tertuang di dalam kurikulum. Kita masih 1 tahun pelajaran melaksanakan kurikulum dalam kondisi khusus. Nah sekarang Bapak Ibu bagaimana memberdayakan teman-teman guru ini untuk melaksanakan BDR dengan sebuah program di sekolah. Kesida pada tawan. Pertama ngaji sekeji. Kalau kita akan analogikan kepada tukang harian, lalu harian dengan tanang bangket. Tidak mungkin dia akan mengambil upahnya kalau dia cuma setengah hari. Tidak mungkin akan mengambil upahnya 1 hari. Dengan kata lain, 37,5 jam itu harian pemerintah seorang ASN profesional guru
dikerjakan hanya dalam waktu 17 atau 18,5 atau 19 jam seminggu. Maka secara aturan agama silahkan Bapak atur kalimatnya. Tetapi memang sulit juga. Sekarang kita antisipasi dia. Mohon maaf kalau di tempat ACK saya sudah 8 sekolah ini, saya sudah membeberkan itu, barangkali di tempat lain belum, oleh Bapak Ibu pengawas yang melaksanakan asesmen capaian kinerja kepala sekolah. Kita coba lihat ke layar Bapak Ibu ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai seorang kepala sekolah untuk mengefektifkan dan menghidupkan BDR? Jawabannya adalah Bapak Ibu harus membuat jadwal atau program sekolah yang berkenaan dengan jadwal perencanaan belajar dari rumah. Kita kan semua 10.30 maksimal pulang, ya, maksimal pulang, itu yang terjadi. Dan kita tidak menutup mata telinga, dan benar itu terjadi. Tet ule, wah, tanpa pernah memikirkan BDR itu lagi. Padahal PTM itu tidak 100% waktunya. Hanya 50% yang diambil dari bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu tolong buatkan guru-guru kita melalui rapat dan berikan kepada mereka pengertian tentang tugas seorang ASN. Beritahukan bahwa PTM ini tidak cukup untuk kita membicarakan KIKD yang tertuang di Kepbalitbang Book 018 2020. Tidak cukup. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka yang tadinya dicanangkan oleh Dikbud Kabupaten Lombok Timur itu masih pada tataran simulasi, yang besok lusa kita tidak tahu. Seperti contoh SMP 1 Selong sekarang kan sudah tidak PTM lagi selama 2 minggu, maka dia harus kembali lagi BDR 100%. Nah, kita ini 50% PTM, tetap 50% BDR. Oleh karenanya, sepakat Bapak Ibu dengan teman-teman guru, tolong buat jadwal. Contohnya, contoh saja ini. Silakan nanti Bapak Ibu yang akan meramu dengan baik. Pada pukul 10.30 tet berbunyi, bel untuk anak pulang, bukan guru. Anak yang pulang, bukan guru. Pada pukul 10.30 karena ada dia lahan kita lebih luas, pendek dan lain sebagainya, maka kita mungkin akan mengatakan sampai pukul 11.00 adalah waktu persiapan. Untuk apa? Ini ingat sekali lagi, ini adalah jadwal perencanaan BDR di sekolah. Jadi guru-guru itu hadir sampai dengan pukul 13.00 tetap di sekolah melaksanakan sesuatu yang akan dilakukan pada kegiatan BDR. Silakan Bapak Ibu cari dia kegiatan itu. Ini sekedar contoh saja. Misalnya kalau saya itu memisah 1 jam 1 jam. Pada pukul 11.00 sampai 12.00 pada hari Senin ya, mohon maaf, jadwal ini berlaku untuk hari, bukan tanggal, dan berlaku umum untuk sekolah, bukan mata pelajaran. Jadwal ini untuk semua guru yang ada di sekolah, apapun mata pelajarannya. Dari hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali Jumat. Hari Senin pada pukul 11 sampai 12.00 misalnya. Dalam ruang guru saja kita pakai. Kegiatannya namanya analisis materi BDR. Kan mereka sudah punya analisis KIKD, tetapi tidak bisa terselesaikan dengan PTM analisis itu. Maka tambah satu lagi dengan menganalisis sisa materi atau kelanjutan materi PTM untuk dibuat menjadi materi BDR. Ini barangkali yang dikerjakan oleh mereka. Setelah teranalisis, mereka mungkin membuat instrumennya. Tergantung moda yang ditetapkan. Katakanlah kalau misalnya modanya daring, mungkin pada hari itu dia menyiapkan formnya, Google Form barangkali yang dibuat dengan memasukkan
instrumen-instrumen yang sudah direncanakan, atau misalnya dia mengambil moda luring, mungkin guru-guru secara kolaboratif melalui MGMP mata pelajaran membuat handout sederhana mungkin, atau membuat LKS mungkin, atau instrumen-instrumen lain yang bisa dilaksanakan dengan cara moda-moda yang sudah ditetapkan. Kemudian ada mungkin hal-hal lain di dalam kegiatan yang bisa terpakai untuk jam itu. Akhirnya yang terakhir mungkin sampai jam 12 sampai 13.00 mungkin publikasinya, kontak person. Rata-rata kan guru kita ini memiliki WA group kelas. Di kontak person. Apa mungkin informasinya melalui WA atau melalui Office 365, kemudian diinformasikan kepada siswa, lalu dilakukan sambil publikasi instrumen sambil cek terhadap pelaksanaan atau masukan daripada siswa ini sampai jam itu. Nah, apa rencana kegiatan untuk besok Selasa? Bisa juga sama dengan Senin. Bisa juga sama. Hari Rebo bisa juga sama. Yang terpenting nanti ada suatu saat, katakanlah hari Sabtu, ada asesmennya terhadap tugas-tugas yang diberikan baik daring, luring maupun kombinasi itu. Lalu nanti akan ada analisis hasil BDR-nya. Karena ingat, kembali ke SE nomor 1 tahun 2021, salah satu menjadi unsur penilaian dalam kenaikan kelas adalah portofolio, penugasan. Jadi inilah yang akan kita pakai nanti dalam menciptakan nilai raportnya. Ini Bapak Ibu yang terjadi di lapangan untuk item yang kedua, proses pembelajaran. Yang terjadi adalah pukul 10.30 guru-guru kita pamit assalamualaikum tanpa memikirkan BDR lagi. Solusinya adalah buatkan mereka program sekolah dengan judul perencanaan pembelajaran BDR dengan jam-jam yang sudah ditetapkan melalui rapat Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu kepala sekolah hanya membuat, tapi tolong melalui rapat. Sebab kita ingin mengangkat mau mereka. Kalau mereka yang menetapkan dengan kita, maka secara otomatis kita bisa menagih bahwa itu adalah ketetapan bersama, bukan ketetapan kepala sekolah. Itu yang kedua, mengenai proses. Yang ketiga adalah ekosistem. Jadi ada 3 tadi, manajemen, proses, sama ekosistem. Jujur kita berkata Bapak Ibu, termasuk saya ketika jadi kepala sekolah, entah telio terhadap ekosistem, tidak pernah kita memiliki catatan tertulis. Lihat perpustakaan, oh tama kanak. Kita cuma melihat-lihat. Kalau perpustakaan sepi, kita hanya nanya, ya Bu, Pak, kan sepi. Oh, kanak kenyekanan di minat Pak. Tanpa ada jalan keluar secara tertulis. Lihat ruang PA yang lain, demikian juga laboratorium, lingkungan sekolah, kemudian tata usaha, semuanya sebatas kita hanya lio dan hanya ngomong, tidak tercatat. Dan itu kita jujur berkata benar, itu yang saya lakukan. Sehingga pada ekosistem sekolah tidak ada yang bisa dinilai karena ada bukti fisiknya. Dalam rangka itu, oleh karena itu, maka mohon kepada teman-teman kepala sekolah, sekarang mari kita menggunakan bukti tertulis. Dan ini juga untuk mengefektifkan kinerja, mengangkat kinerja teman-teman kita di sekolah. Satu contoh, saya ingin mengangkat efektivitas kerja seorang pustakawan atau pengelola perpustakaan atau petugas perpustakaan. Yang saya tentukan kepada beliau itu adalah harus setiap bulan membuat laporan. Kalau mohon maaf, kalau sekolah binaan saya sudah saya kasih Pak Sihab ya semuanya, Pak Sab juga sudah semuanya. Kalau ya makanya kalau yang binaan saya sudah. Tapi untuk sekolah yang lain, supaya petugas-petugas di sekolah kita itu efektif dan kita memiliki bukti. Kita memiliki bukti. Dan inilah yang akan dinilai apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah terhadap perpustakaan contohnya.
Contohnya ini, sebab nanti di kolom bawahnya itu ada catatan kepala sekolah. Ada catatan kepala sekolah apa yang didisposisikan oleh kepala sekolah terhadap catatan laporan itu. Inilah yang dinilai. Ini yang tidak ada di sekolah Bapak Ibu, sehingga ekosistem itu nilainya rendah. Baik, kita coba yang ini ya. Tolong nanti Bapak Ibu beritahukan teman-teman kita yang bekerja di sekolah di bidang tertentu. 1. Perpustakaan. 2. Pengelola kegiatan ekstrakurikuler. Pengelola kegiatan ekstrakurikuler. Benar, ekstrakurikuler ini untuk sementara pada pandemi ini tidak kita laksanakan, tapi minimal dia punya program dan punya laporan. Kemudian laboratorium, wakil kepala sekolah, urusan-urusan tertentu, semuanya harus memiliki lapor bulan. Apa yang akan dinilai? Yang dinilai adalah apa catatan Bapak terhadap lapor bulan sang pengurus tersebut di sini. Itu yang dinilai. Sehingga tidak timbul kalimat seperti tadi mengatakan sok-sok sinaliwat-liwat Pak Kepala Rubin Pak. Entah nalio, muni ya, muni seluruh entah saran doang tidak tercatat. Nah, oleh karena itu mari kita coba lihat. Satu contoh yang saya angkat adalah lapor bulan ya. Laporan kegiatan Bunara salah-salahnya sengaja ini agenda pada liu. Laporan kegiatan perpustakaan sekolah bulan Februari misalnya ya. Apa yang dilaporkan oleh seorang pustakawan atau petugas perpustakaan adalah kegiatan dan barangnya. Dia tidak perlu mengisi jumlah buku paket PKN satak 40 balu, enggak perlu. Kalau itu kan sudah punya buku inventaris dia. Ini hanya lapor bulan kegiatan dan barang. Contoh, mungkin dia mengatakan menata ruang perpustakaan. Menata ruang perpustakaan. Yang dilaksanakan pada minggu pertama Februari misalnya. Mungkin dia melakukan kegiatan klasifikasi atau pengelompokan jenis-jenis buku. Mungkin dan seterusnya banyak kegiatannya di dalam bulan Februari. Itu untuk kegiatan. Kemudian untuk barangkali dia sudah punya ruangan, tetapi dia tidak memiliki perlengkapan yang memadai lah, katakan dia mengusulkan pengadaan komputer, itu barang. Mengusulkan banner-banner untuk menjadi motivasi membaca, atau misalnya mengusulkan pemasangan korden, atau misalnya mengusulkan penambahan. Nah, dari semua yang ada itu, apa tanggapan dia sebagai seorang kepala sekolah itu yang tertulis dan bisa dibuktikan. Ya, yang nantinya di sini akan ada setiap bulan lapor bulan itu ditandatangani oleh petugasnya dan ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Dan apa yang menjadi tindak atau perbuatan seorang kepala sekolah mendeskripsikan sesuatu di dalam kolom catatan. Ini 2 yang kita peroleh Bapak Ibu. Pertama, petugas-petugas kita itu aktif dan efektif petugas kita itu. Kemudian yang kedua, kita tetap menyimpan datanya. Jadi oleh karena itu ke depan Bapak dan Ibu, dari 3 item yang ada di dalam ACK, termasuk salah satunya ekosistem yang menurut kami sampai dengan saat ini masih menjadi kolom bagian nilai terendah, maka kedepannya untuk mengisi itu tolong kita buat seperti ini. Silahkan Bapak Ibu untuk membuat yang sebaik-baiknya, tidak perlu sama. Yang penting ada bukti fisik secara tertulis. Simpulan dari ACK ini menyambung apa yang dikatakan oleh Ketua MKKS tadi, bahwa Bapak Ibu bersama-sama dengan tim itu menandatangani hasil. Dan Bapak Ibu memiliki PKKS pada akhirnya. Ya, kalau tadi permintaan MKKS, mohonlah hasilnya ini benar-benar memuaskan ke dedek narasi cukup. Insya Allah Bapak Ibu, insya Allah kami yakin selama Bapak Ibu teman-teman kepala sekolah itu aktif,
terutama seperti laporan mengatakan banyak di antara teman-teman kepala sekolah itu jarang menghadiri MKKS. Ada memang orang-orang tertentu yang menjadi catatan. Yang kurang mau untuk bagaimana meningkatkan diri, ya apa boleh buat. Ya. Inilah yang nanti banyak bertanya-tanya ini. Apa anu nerubit bangun tahu oke jawab seperti itu. Iya kan memang dia yang sengaja seperti itu. Jadi sekali lagi hasil akhir dari ACK ini terbentuklah PKKS yang nanti akan Bapak Ibu pergunakan sebagai usul dalam rangka pengusulan daftar usul penetapan angka kredit untuk lampiran 1C dan 1D. Sang Nara Peketuan 1C 1D di sini ada tim penilai 2 orang. Saya mantan. Ada Haji Zainal, ada Pak Yusuf. Ini tim penilai, jadi mereka paling tahu dan saya juga insya Allah tahu kalau Bapak Ibu bertanya tentang hal itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, saya ingin menindaklanjuti rencana sesuai dengan SE nomor 1 tahun 2021 yang pada poin 3 mengatakan bahwa ujian nasional dan ujian kesetaraan itu sudah dibuat. Lalu itu tidak akan menjadi penentu untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Oleh karenanya tentunya harus ada solusi. Dan ini yang timbul pertanyaan di lapangan. Pertanyaannya adalah, Pak, gen kami kumbe kanak kelas siwa ini, apakah dia dengan didatangi oleh oknum-oknum tertentu yang ingin menjual aplikasi? Ataukah oknum, saya berkata oknum ya, oknum-oknum tertentu yang ingin menyodorkan bantuan? Karena belum tepat sasarannya, jadi tidak tahu apa yang harus diputuskan. Gen kumbe jemaah. Sehingga tidak tahu yang diputuskan. Datang oknum, Pak, berikan kami kesempatan untuk melatihan. Ndekku tahu tujuanku. Kecuali kalau sudah tahu tujuannya, genku lalu anang sembawa langan labuan, maka kita harus buat sampan, kan begitu. Buat sampan, punya mesin, lihat cuaca, berangkat. Tapi ini tidak tahu tujuannya, genen tekumbe karena kelas 9 ini. Kalau sesuai surat edaran dari gubernur bahwa kelas 6, 9, dan 12 itu yang diprioritaskan, maka khusus Lombok Timur ini sekaligus semuanya. Oleh karenanya pada poin 4D berbunyi sekolah harus melaksanakan kegiatan asesmen tertentu yang dibuat oleh sekolah itu sendiri. Itu yang menjadi titik poin kita. Tetapi walaupun poinnya berbunyi demikian, pada minggu kedua bulan Januari, Pak Kepala Dinas kita ketika kami apel membuat inovasi sebagai best practice nanti di waktu yang akan datang. Diusahakan, ya, sekali lagi diusahakan Bapak Ibu, walaupun ini bersifat bukan sebuah paksaan, tapi adalah usaha yang diminta. Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memikirkan jenis evaluasi yang kekinian. Dendek nelekan laik 2 sama dengan 4. Buatlah inovasi baru yang kekinian karena ada hubungannya dengan AKM, ada hubungannya dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu membutuhkan digital, masa-masa digital. AKM membutuhkan soal-soal yang ada urusan literasi dan numerasinya. Jadi dendek nggak tetap 2 sama dengan 4. Oleh karena itu, kita sekarang ini akan mencoba untuk tahun pertama. Kita akan mencoba untuk melaksanakan ujian sekolah oleh Bapak Ibu sendiri di sekolah, tapi berbasis digital. Untuk yang berbasis digital ini mohon maaf, ndek neselepu tahu. Ya, ndek neselepu tahu. Oleh karena itu alhamdulillah kita punya kasih kurikulum yang memang piawai di bidang komputer, di bidang teknik. Maka beliau sudah insya Allah sudah siap benda itu untuk Bapak Ibu pakai. Ndek tulaknya gulang apa-apa. Jangan mengatakan ini proyek Bapak Ibu, mohon maaf tolong ditepis baik-baik itu. Ini bukan proyek. Ini alhamdulillah dibuat oleh Pak Putu sendiri untuk dipergunakan di Lombok Timur.
Permasalahan bagaimana nanti teknisnya, bagaimana pelaksanaannya, baru kita urun rembuk. Jadi sekali lagi, pentarangnya julu tegawe, ngumbeng kun manok beteluk, ngumbeng kun netes, itu yang belakangan. Yang jelas pentarang ini sudah ada dalam bentuk sebuah aplikasi, apakah namanya saya kurang tahu persis, yang nanti semua sekolah, bagi yang mau ya, mohon maaf, bagi sekolah yang mau silahkan mempergunakan ini. Bagi sekolah yang memiliki alternatif lain tetapi dia memiliki cara digital, silahkan pakai. Jadi tidak harus menggunakan punyanya Pak Putu, enggak. Tetapi ini adalah dalam rangka memudahkan teman-teman yang mohon maaf, barangkali pengetahuan tentang komputernya itu kurang. Nah, hubungannya dengan hal tersebut Bapak Ibu, kita mencoba untuk sistem terpencar dulu. Sebab kalau dia terpusat kayak UNBK jatuhnya. Harus tersedia 20 komputer, harus waktunya bersamaan dengan jadwalnya sekian anak itu harus, dan mempergunakan kuota internet. Tapi kalau aplikasi ini insya Allah tidak mempergunakan kuota pun bisa. Pakai kuota lebih bagus, tapi tidak mempergunakan pun bisa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengangkat benda-benda lama yang sudah kerpokan, yang sudah jejelayan. Server Bapak Ibu ketika UNBK nganggur. Ruang komputer yang tadinya aktif karena ada pembelajaran TIK nganggur. Ini yang kita angkat. Kemudian kepemilikan gawai, kepemilikan laptop yang dimiliki oleh siswa seperti SMP 1 AIML kita fungsikan sebaik-baiknya. Bagaimana teknisnya itu yang nanti akan kita bicarakan. Yang jelas Bapak Ibu, niat dari kepala dinas kita adalah bagaimana melaksanakan asesmen untuk tahun pembelajaran ini dengan cara digital yang minimal nanti akan membawa cerita baik di waktu yang akan datang. Ini yang niat utamanya. Jangan kita itu semata-mata dari dulu sampai dengan sekarang, dari sekarang sampai dengan nanti tidak ada perubahan. Dan silakan Bapak Ibu yang mengatur di sekolah. Contoh nyata yang mungkin akan kita lakukan, karena saya tadi mengatakan terpencar modelnya, maka nanti pihak sekolah akan dilatih. Apakah itu gurunya ke, ataukah operatornya ke, atau orang yang paling mampu IT di sekolah itu yang dikirim untuk dilatih mengenal, kemudian mempergunakan, mencoba sampai melaksanakan aplikasi ini nanti. Tetapi karena waktu kita terbatas, kita kan sekarang ini sudah tanggal 13, waktu kita terbatas tanggal 26 April harus mulai. Maka niatan kita nanti dari MKKS khusus negeri beda dengan swasta ya. Nanti dia akan membedakan diri. Alhamdulillah ini sudah menjadi kesepakatan kami kemarin, negeri dan swasta itu akan berbeda. Nanti kita akan bangun dulu mentor-mentornya. Nanti mentor-mentor yang dilatih ini, atau kita katakan saja diklat khusus kepada orang tertentu yang akan dibuat sebagai mentor di tempatnya, dengan menggunakan sistem kecamatan mungkin atau sistem suprayon. Satu contoh, dari kecamatan Selong, misalnya ngambilnya orang SMP 1 Selong 1, kecamatan Selong 1, kecamatan Labuan Haji 1, kecamatan Sukamulia 1, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang dilatih ini dengan pola in on in nanti sampai tuntas, dia akan mendampingi lagi operator-operator sekolah atau guru-guru di sekolah di kecamatan tersebut. Tetapi kita juga tidak lepas, dinas juga tidak lepas. Apakah terlalu panjang prosesnya itu, Pak? Justru malah kalau Pak Putu sendirian melatih Lombok Timur panjang, Pak. Karena kan kita punya sumber daya manusia cuma 2 di Lombok Timur. Mohon maaf, cuma 2. Biar Pak Putu yang melatih tenaga-tenaga yang terpikirin. Nggih, betul. Tapi tolong lihat jumlahnya Bapak, ada 105 Pak. Efektivitas ruangan itu paling tinggi 25 untuk urusan begini. Urusan begini. Jadi nanti begini teknisnya. Yang utama dulu, semuanya akan terlatih Pak. Yang utama dulu,
dari perkecamatan itu satu, nanti tetap si Pak Putu ngelatih untuk sisanya, tetap. Tapi nanti itu juga akan nyebar di kecamatannya itu berkolaborasi di dalam suprayon. Tetap Pak Putu ngelatih untuk sisa berikutnya. Kan kami juga menangani 148 sekolah swasta. Jadi terlalu panjang kalau beliau sendirian 25. Karena ini polanya tidak bisa satu hari. 1 minggu malah. 1 minggu dia. Jadi kalau kami menunggu Pak Putu dengan Pak Putradi selesai untuk 252 sekolah, wah terlalu panjang Pak. Jadi kita pakai sistem berantai modelnya. Ambil dulu yang poin-poin dari satu kecamatan itu 21 orang, karena kan 21 orang, nanti itu dilatih in on in Pak. In pertamanya misalnya hari Senin, onnya Selasa Rabu. In 2-nya Kamis, langsung evaluasinya Pak. Menentukan apakah orang 21 orang yang dilatih ini bisa semuanya menjadi pelatih di daerahnya. Belum tentu lulus Pak. Berikutnya nanti kami tetap menjalankan pelatihan itu, membantu MKKS untuk menjalankan pelatihan itu. Tetapi bagi yang sudah dinyatakan sangat mampu, bisa saja mungkin kami lepas untuk sementara, gandeng yang lain yang belum kelihatan terlalu mampu. Begitu dia Pak Irwan. Jadi nanti silakan MKKS yang mengatur itu. Kapan kita mulai, bahkan kalau saya kalau bisa minggu depan harus Pak. Harus kita mulai minggu depan. Ketua MKKS nanti menjaring dari satu kecamatan satu, ambil yang memiliki ilmu IT terbaik. Misalnya Kecamatan Selong, karena di sana ada Pak Nur Hasim SMP 2 Selong, Pak Nur Hasim yang dikirim. Dari Kecamatan Labuan Haji ada operator SMP 1 Labuan Haji yang mumpuni IT, dia yang dikirim dengan tujuan nanti dia yang akan mengimbas ke sekolah-sekolah di dalam suprayonnya. Ini Bapak dan Ibu, tapi mohon dicatat, ini bukan keterpaksaan. Bagi teman-teman sindik narak sama sekali ya boleh apa buat Pak. Sindik narak sama sekali. Kumbena Tuan Haji, bendek narak komputer sekolahan tenda. Laptop pun masih mesenda Pak. Nah kalau hal seperti itu yang terjadi, kami juga tidak akan mengatakan wajib mengikuti. Enggak. Yang penting kembali ke SE nomor 4D mengatakan sekolah harus melaksanakan ujian. Ngumbe teknis deh besepinate itu aja Pak. 2 terombok 2 sama dengan 4. Ya karena memang tidak mampu. Iya kan? Tapi bagi sekolah yang memiliki, apalagi yang sudah terkirimi server, harus itu SMP 3 Sambalia yang sudah memiliki peralatan luar biasa. Ampun Pak, kami Sambalia tuh, kami Pak Kumbekna Sambalia dekat laut balur so. Tetapi harus, nggak begitu. Contoh saja ya, saya pembinanya SMP Negeri Satap 1 Labuan Haji. Dia beli server Pak, laptopnya seke. Itu pun karena anak saya operatornya, jadi saya tahu persis. Gendemilu Tuan Haji, milu so, hebat. Kumbekna kan guru-guru kami punya dia laptop. Murid kami ada 20 seke. Guru yang punya itu 14, kan cukup. Itulah yang disebut dengan usaha yang terbaik. Pak Alap ngumbe Pak Alap lang, itu perbatasan Lombok Tengah Pak. Ngumbe, insya Allah harap Pak. Berusaha dengan sekuat tenaga sang menjual geranggang dan seterusnya. Itulah yang kami maksudkan. Jangan serta-merta langsung menyerah. Karena memang kemauan Bapak Ibu saya lihat, mohon maaf, saya tidak mau menyebutkan yang ada di kocar-kacir di WA grup Bapak Ibu. Kemauan kita seperti itu sekarang. Dan dunia kita sudah mengarah kepada itu. Ke depan, kalau misalnya abang saya Ye Umar dipatok menjadi sekolah penggerak, sebagai kepala sekolah penggerak walaupun hidup di Belanting, misalnya, tetapi kan karena kemampuannya ber-IT dan sekolahnya itu dibawa ke arus digital, maka tidak menutup kemungkinan dia juga akan menjadi sekolah rujukan Lombok Timur seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, untuk ujian sekolah kita itu kita usahakan berbasis digital. Nah,
Lalu kemudian timbul pertanyaan sekarang, gen ku ngumbe nengkelek sekolah. Saya seorang kepala sekolah mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru Bapak. Apa yang harus saya lakukan besok ketika saya ngomong kepada guru-guru saya? Pertama, Bapak dan Ibu akan menginformasikan hal ini. Yang menjadi masalah adalah apakah Bapak Ibu guru kita di sekolah itu sudah mampu membuat soal bergaya AKM? Itu masalahnya. Ndak pianta soal 2 sama dengan 4. Oleh karena itu, pesan kepada beliau-beliau guru-guru kita, ina ama Bapak Ibu guru, besok kita ujian berbasis digital, sida pada yang membuat soal dan operator kita yang memasukkan ke aplikasinya. Jadi jemaah embeng ini sida aplikasi sebab putu meneh. Ini pentarang dah SMP Skek Labuan. Pak Sapro ini selaku kepala sekolah memberitahu gurunya, temang, selalu soalnya tamat ini. Nanti inilah yang akan dijalankan oleh operator sekolah itu untuk melaksanakan ujian di sekolah itu. Apakah dia online atau offline, nanti silahkan pihak sekolah yang menentukan. Tolong beritahukan kepada Bapak guru kita, besok kita akan ujian berbasis digital. Sida pada dan miak soal, tapi ingat, di sini ada gengsi-gengsian. Karena kan kami akan memantau bagaimana soal itu dibuat oleh SMP tertentu. Tetap kayak 2 sama dengan 4. Ndekna berubah menjadi 16 dibagi 4. Apakah tetap seperti itu? Jadi Bapak Ibu pesankan kepada guru-guru kita, dengan kata lain Bapak Ibu kepala sekolah yang paling tahu, dan memaksa kepada mereka untuk membuat soal yang bergaya AKM. Saya tidak mengatakan hot, tapi bergaya AKM. Sebab materi itu kadang-kadang bisa hot, kadang-kadang bisa mod, kadang-kadang bisa lot. Tapi bergaya AKM. Mari setelah sudah mengatakan begitu, otomatis Bapak-bapak Ibu guru kita tidak mau ketinggalan. Dibukalah lembar AKM. Dari PowerPoint-nya bagaimana AKM itu, contoh-contoh soal AKM yang sudah buat ketentuannya. Bapak Ibu mohon membuat dengan honor tertentu, kami terima tanggal sekian soal harus jadi dalam bentuk mirip soal AKM. Ndak piang kita 2 sama dengan 4. Pesan saja kepada mereka supaya ada tergugah. Ada tergugah niat mereka untuk merubah diri. Dendek nelakan layak sampai laun ngenu-ngenu diri, rugi dia sebagai manusia. Jadi ini Bapak Ibu yang kemungkinan yang akan Bapak Ibu lakukan sementara waktu menunggu TOR. Insya Allah nanti bidang pembinaan SMP akan membuat TOR-nya. Berapa soal BI, bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya itu nanti ada TOR-nya sebagai pedoman kita di Kabupaten Lombok Timur. Nah, masalah aplikasi ini tidak usah kita ungkap sekarang karena ini waktu sudah terlalu mepet untuk kita menuju kepada ruangan tertentu. Jadi ini panjang waktunya. Kalau kita berbicara aplikasi ini terlalu panjang waktunya. Nanti, baik. Yang terakhir Bapak Ibu, Aranja Asobah. Hebatnya nyebut kampung Inggris nih. Lagu kan tahangano banyak teman-teman kita ini kepala-kepala sekolahnya yang dari berbasic bahasa Inggris termasuk saya. Ndekku semel udah sebut kampung Inggris karena saya pengawas bahasa Inggris, lalu Sariman kepala sekolah bahasa Inggris. Ndekku semel. Pak Sap bahkan sarjana matematika yang jurusan bahasa Inggris. Artinya adalah kok saya merasa tersinggung dan saya merasa tercubit. Semai angena ngalurang pengawas yang jurusan bahasa Inggris tuh milu-milu bawang. Kan begitu dia jatuhnya. Artinya saya merasa tersinggung. Oleh karena ketersinggungan itu, sang kepala sekolah maupun pengawas kan harus punya inovasi. Termasuk guru bahasa Inggris. Jadi inilah barangkali pesan Bapak Ibu kepala sekolah terhadap teman-teman guru bahasa Inggris sang semelda. Jadi guru bahasa Inggris tekirim anak murid dan tete batu. Artinya walaupun demikian akan dikirim, minimal kan kita sudah melakukan persiapan. Dek tesemel dengan anak teleun, entah yes bareng no, sementara dengan lain ja wah bikaus sampai dan segala macamnya. Mbe tome sekolah pasu SMP 2 Sukamulia Pak. Loh, kepala sekolah guru bahasa Inggris ini. Apa pename be yes bareng no. Terus kamu lekan be SMP Skek Lene, kepala sekolah ini jurusan agama.
Padahal bahasa Inggrisnya D2, jurusan kebalik sih Pak Sap ini. Jurusan matematika lagu S1-nya bahasa Inggris, pada sampai 1 lenek bahasa Inggris, jurusan agama. Cekat ya, because of segala macam si hebat-hebat itu. Tuntun kepala sekolah di bahasa Inggris dia yes, no muridnya datang. Ini yang maksud saya, ada tergelitik, tercubit saya seorang kepala sekolah, sehingga saya berikanlah penanaman kepada guru-guru bahasa Inggris kita, bekalin kanak-kanak ini ndak nejari pengila-ilaan terjemah. Pak Mashur dari Sembalun menurunkan, ini aja luar biasa lawan di bahasa Inggris, lagu no, aku udah kan salah, okat mundik ku tahu kenana. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Cubitan ini maksudnya adalah mempersiapkan sekolah kita, baik Bapak Ibu kepala sekolah maupun guru-guru bahasa Inggris kita, untuk menjelang menuju ke sana. Silahkan lakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Itu barangkali Bapak dan Ibu. Kecap saya tidak terlalu manis, kalaupun pahit mohon tambahkan gula. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada sedikit tambahan mungkin dari Pak Kasih Kurikulum hubungannya dengan apa yang akan kita laksanakan nanti khusus untuk rencana pelatihan terhadap aplikasi itu. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kasih Kurikulum mulai dari perkenalan dan selanjutnya jangan terlalu lama karena jam sudah menunjukkan pukul.